Halo, Bastian. Yo, halo Kak. Tadi aku ini ada masalah internet saat mau masuk. Aman, aman. Oke, Bas. Oke, Eh, Gimana kabarnya? baik. Baik. Hari ini keluar tadi. Ya, Oh, baru ya. pulang. Ini maaf kakak ganggu lagi ya kalau gitu. Oke, Bas. Hari ini kita lanjutin pekerjaan yang kemarin. Ya, Bas ya. Oke, Dan kakak mau Bastian mau langsung kakak arahin atau kakak jelasin dulu apa yang mau ditambah? Oh ya, yang kemarin udah aman. Harus yang fix yang kemarin dulu nih. Bas, apa? yang kemarin udah aman. Belum. Coba share screen. Coba share screen, kita lihat mana yang perlu kita perbaiki. Hmm, ku menembus ruang dan waktu. Kita misalnya di invalid format. Oh, itu enggak berpengaruh kalau itu mah. Maze part one-nya. Oke. Ya, kayak muncul tapi langsung tutup gitu. Oh, ini yang bermasalah. Initnya, Bas. Ada init yang belum ini. Pas kayaknya itu. Oh, sebentar. Baris ke Kenapa? line 7, Bastian. Image dot, masa image dot load sih? Kayaknya nggak image dot load deh. Transform dot scale image dot load player image. Hmm. Coba paling atas, Bas. Ini kode yang kakak kirim kemarin. Nggak, ini kode aku. Oh, sebentar kalau gitu. Coba hapus yang spasinya biar rapi. Kemana? Ya itu yang. Nah, bentar. Tuh. Oh, Eh, aku kasih kontrol sip. untuk Bastian. Apa ini yang salah, Bastian? Transform dot scale-nya udah bener kok. Coba kakak remote, Bas. Sedikit. Hmm. str has no attribute load. Ah, coba jangan pakai image deh. Kayaknya dia membacanya berbeda deh ini. Kita coba aja ya. Player. Oops. Coba di run, Bastian. Nah, nah, aduh. Oh, terlalu bawah itu, Bas. Naikin dikit supaya kelihatan. berarti ini apa ya? Koordinatnya itu, yang player sama enemy-nya. Dan height-nya berarti dibikin Iya, 10. iya, iya. Pokoknya lebih tinggi dikit. Itu terlalu tenggelam. 10 mah nggak kelihatan nanti kayaknya bedanya. 30 aja atau lima Ah, puluh deh. 30 atau 50. Minus, minus, bah. Jangan lupa, Bastian. Minus, minus. Jangan lupa iya. tanda minusnya. Oke. Nah, Nah, mantap, Bastian. Oke. Langsung aja, Bastian, kakak arahin untuk part 2 atau mau lihat kakak dulu? kakak aja dulu. Oke. Kakak perlu pakai PPT?
Oke. Oke. Nah, ini dia Bastian. So, in part 2, goalnya di part 2 ini adalah sekarang kita coba program fungsionalitas permainan kita, labirinnya. Fungsionalitas seperti apa itu? Ya, nanti Bastian bisa lihat bahwa yang tadi itu belum bisa digerakkan apa-apa, itu hanya sekedar gambar. Bastian, coba lihat, itu hanya sekedar gambar yang tidak dapat digerakkan intinya. Sehingga hari ini kita coba program kelas, Bastian, ya, untuk berbagai jenis sprite. Kita buat satu kelas lagi nanti. Kemudian apa namanya? Bastian sebagai modalnya perlu apa? Ingat ya tentang membuat game dan dengan game dan ingat warisan. Jadi yang kemarin tuh kelas utamanya, sekarang kita buat kelas warisannya. Masih ingat apa itu kelas warisan, Bastian? Heeh, heeh. Warisan itu lupa. Ya, warisan tuh dia akan mewarisi semua kelas parent ya atau kelas utama gitu. Oke? Ciri utamanya gimana? Nanti Bastian buat kelas, misalnya nama kelasnya Bastian gitu ya. Nah, di dalam kurungnya ini kalau ada isinya berarti ini adalah parentnya. Oke? Oke, Bastian? Halo, Bastian? Ya oke. Nggak nangkep kata Kak? Aman. Ini Bastian sangat penting kelas ini sebagai bakal Bastian soalnya. Kakak harap Bastian paham supaya nanti saat Tes. iya saat di dunia IT baik karir Bastian mungkin coding atau apa kakak doakan sih ya karena Bastian cukup berbakat. Iya, pahami dan dari sekarang harus diseriusi gitu. Oke? Nah, sekarang eh ini dia ya. Eh kita langsung saja. Nah, ini yang akan kita tambahkan nanti, Bastian ya. Ini yang akan kita tambahkan, yaitu while game atau saat gamenya berjalan untuk setiap event. Ya, event di dalam Pygame itu kan ada banyak ya. Event eksternal maksudnya, tekan mouse, tekan tombol di keyboard, tekan macam-macam. Untuk setiap itu, kalau kita menekan quit, maka gamenya pause. Kemudian gambar ini. Kemudian di dalam warisan nanti misalnya ya ini kelas yang ingin kita buat misalnya namanya kelas application. Nah, di dalam kurungnya ini ada pewarisnya atau kelas utamanya. Ya, yang mewarisi ya apapun properti yang ada di kelas utama gitu. Nah, kemudian kemarin kita juga udah apa namanya? Berkenalan dengan gimana cara bekerja dengan musik, load sama ya dan semuanya lah gitu. Oke. Nah, sekarang kita coba membuat warisan untuk kelas playernya ya. Nah, sebelum itu nanti kita akan buat playernya bergerak ke sana kemari dulu, Bas ya. Pakai tombolnya itu terserah Bastian, tapi kalau Kakak ngikut di yang di slide aja ya kalau Kakak, yaitu up, down, left and right. Gitu ya. Yang ada di apa namanya? Keyboard kita gitulah. Oke, Bas? Aduh, Oke. Bastian. Aman Bastian Kak. oke. Kemudian key-nya ya ini untuk apa namanya? Untuk pergerakannya ya. Kalau dia bergerak ke atas maka Y-nya harus dikurangi 1. Dikurangi 10. Artinya apa? Negatif. Seolah-olah kan kita tahu bahwa sumbu 0,0-nya itu bukan di tengah-tengah tapi di pojok kan pojok kiri atas gitu ya. Nah, nanti kalau dia ini Y-nya semakin ke bawah semakin besar, X-nya semakin ke kanan semakin besar. Kalau dia ke atas berarti melawan sumbu Y, makanya dikasih negatif ya. Kemudian kalau dia ke kanan berarti semakin positif. Gitu ya. Kemudian kalau dia ke kiri maka nanti dia negatif juga. Gitu ya cara settingnya. Nah, kemudian ini bentuk pembuatannya. Jadi tugas kita nanti ya implementasikan kelas player, buat contoh kelas player untuk sprite pemain dan buat perubahan pada putaran permainan. Posisi pemain itu harus diperbaharui. Artinya itu adalah eh kita perlu untuk mengatur
tombol mana yang akan menggerakkan itu. Itu Bastian ya. Itu terkait playernya. Nah, kemudian di part 2 sendiri, nah kita akan memprogram kelas enemy yang hampir sama saja, cuman bedanya itu kalau kelas enemy ini gerakannya itu apa namanya? Gerakannya itu ini Bas, dia bergerak sendiri gitu. Halo Kak. Halo? Ya, Ya, kalau di kelas enemy dia bergerak sendiri gitu Bastian. Oke? oke. Nah, kalau playernya kita yang menggerakkannya. Gitu. Bedanya di situ. Nah, cara ngaturnya gimana? Nanti Bastian lihat logikanya bahwa kenapa dia bisa bergerak ke sana kemari. Ada logika yang kita pasang tepat di kelasnya. Kak, Tetapi, kenapa? itu kenapa nggak langsung ke kanan aja itu? Yang mana? Itu kenapa playernya nggak langsung ke kanannya, tetapi harus ke Kiri arah. kanan. eh, Oh, oh enggak, karena kan nanti labirin tuh ini gerakan acak-acak karena kan labirin tuh nanti bisa begini, temboknya gitu kan, Bastian gitu. oh, Kemudian ini tertutup gitu. Nah, oke. gitu. Ini contoh gerakannya saja. Oke. Kemudian ya itu tadi ini nanti ada logika di dalam kelasnya, tapi kalau player ini logikanya di luar kelas. Sehingga kita menggerakkannya secara manual kalau playernya kalau enemy-nya otomatis gitu. Caranya gimana? Akan Kakak tunjukkan. Jadi di part 2 kita buat kelas enemy yang enemy-nya itu bergerak secara otomatis. Nah, sekarang Kakak tunjukkan kodenya. Oke, aduh salah. Ini dia Bastian. Lihat screen Kakak, Bas. Lihat, lihat. Oke. Di part 2-nya itu pertama kelas player. Aduh, kok nggak bisa nih? Nah, kelas player. Nah, kelas player ini terdiri dari depth update. Ini gerakannya ke kiri dan ke kanan, ya, ke atas ke bawah. Nah, tadi Kakak sedikit miss ya ngomongnya. Nah, logika ini Bastian dapat Bastian taruh di luar kelas ataupun di dalam kelas. Cuman untuk bahwa ini milik sendiri dari kelas playernya, lebih baik taruh di dalam kelas seperti ini. Jadi kelas player ini kelas turunan dari game sprite. Makanya di dalam kurungnya itu ada game sprite. Kemudian depth update. Keysnya key.getPress. Artinya apa? Kalau kita menekan tombolnya, dan kalau yang kita tekan tuh ke kiri, dan di kirinya itu lebih dari 5, artinya begini Bastian. Ini layarnya nanti, oke? Ini layarnya, oke Bastian? Kemudian Ya, ini Bastian di sini nanti, Bastian. Nah, saat bergerak ke kiri, ini fisika banget ya. Nah, dia membatasi Bastian. Kalau diukur nanti, kalau masih gerakannya itu lebih dari 5, nah artinya 5 piksel ya. Nah, 5 piksel itu sekitar di sini lah gitu. Nah, kalau masih lebih dari 5, maka bolehin bergerak ke kiri dengan kecepatannya itu menjadi negatif. Negatif itu artinya berlawanan arah sumbu X. Sumbu X-nya ke sini arahnya. Oke? Makanya di sini self.rect.x kurang sama dengan min self.speed. Ya. Jadi apa namanya koordinatnya itu apa namanya dikurangi sepanjang kecepatannya gitu ya. Kemudian kalau ke kanan dan kurang dari boleh 10 atau 5 piksel sama sama aja bebas nanti Bastian maunya gimana. Intinya nanti dia akan bertambah sesuai kecepatannya. Jadi kecepatan gerakannya itu akan bertambah searah sumbu X. Kalau ke kiri kecepatannya itu berlawanan arah sumbu X dan langkahnya itu sebanyak ya kecepatannya itu sendiri. Kemudian kalau ke atas itu berlawanan sumbu Y karena sumbu Y-nya di sini ke bawah dia positif begini. Nah, kemudian kalau dia ke atas tolong atur kecepatannya juga langkahnya sebesar apa namanya 10 tapi negatif lah gitu ya. Kemudian kalau dia ke bawah ya ditambahkan gitu. Oke Bastian, paham dulu ini gambarnya hmm, begini ya. Paham? Yang ini dulu?
Ayo, tanya dulu ke kakak, mau yang mana? Eh, ntar saat ini aja saat apa itu saat pengerjaan aja. Oke, oke. Kemudian, untuk kelas enemy-nya, Bastian, untuk kelas enemy-nya, bentar, Bastian. Bentar, Bastian ya. Kemudian untuk kelas enemy-nya sekarang, bergerak otomatisnya itu gimana? Nah, ini dia. Cara men-setting gerakan otomatisnya itu sedikit berbeda. Pertama, ini kakak bergeraknya horizontal sama vertikal ya. Bergerak musuhnya itu boleh horizontal saja seperti yang ada di slide. Cuman kakak nambahin logika untuk vertikal juga. Caranya gimana? Nah, ini untuk depth horizontal update. Ya. Pertama, side-nya itu adalah ke kiri. Jadi nanti kalau posisi X-nya kurang dari sama dengan 10 pixel, artinya di sekitar sini, ini kanvas lagi-lagi. Ya, kalau nanti posisi player apa namanya? Enemy-nya ya dari sumbu X kurang dari 10 pixel, maka tolong ubah gerakannya ke kanan. Nah, self.side sama dengan right. Nah, kemudian kalau dari sumbu X di arah kanan, dia apa namanya kurang dari 20 pixel, maka tolong ubah gerakannya ke kiri gitu. Jadi enemy itu akan bergerak ke kiri dan ke kanan gitu. Ini enemy-nya. Kalau dia ini, gitu Bastian ya. Kalau dia sudah mencapai di ujung. Kemudian kalau nanti gerakannya ke kiri, maka kurangi kecepatannya, ubah koordinatnya sesuai dengan kecepatannya. Tapi di sini negatif artinya melawan sumbu X. Kemudian kalau ke kanan, ubah kecepatannya sesuai dengan kecepatannya tetapi searah sumbu X. Begitu juga dengan apa namanya gerakan vertikal. Side down, persis sama, logikanya persis sama, nggak ada yang berbeda. Setelah itu, di sini buatkan nanti objek seperti ini, Bastian. Kemudian tambahkan logika, di dalam loopnya. If, Kabar Kak Esen. Aku kalau dulu ya Kak, toilet. oke. Oke, yang harus Bastian lakukan sekarang adalah ya udah tambahkan logika sedikit. Kalau finishnya belum benar atau belum finish lah istilahnya, tolong ya window-nya digambar, ditempel, hero-nya diupdate gerakannya, monster 1, 2, 3, 4-nya diupdate juga, kemudian ya di reset. Di resetnya artinya di bleed ya, ditempel gitu. Semuanya di reset gitu. Kemudian display.update untuk setiap iterasi kita ingin mengupdate gerakannya ataupun tampilannya. Kemudian ini untuk tampilan per second-nya, per detiknya. Kakak pakai 60 di sini. Oke? Sekarang kalau kita run jadinya gimana? Tara. Nah ini Bas, gerakannya ini kakak membuatnya ya. Jadi nanti ini belum, kalau kita salah, kita belum Oke Kak. program. Apa? Agak berisik Itu Kak, agak berisik. agak berisik. Jadi nggak kedengeran. Maybe we have to kurangi ya. Musiknya berarti volumenya kita kurangi. Nah, begini mungkin. Coba. Oke, mungkin begitu Bastian ya. Sekarang kita jalankan. Loh, kok tetap ribut ya? Bentar Bastian. Kan saya sudah kurangi volumenya ya.
Oke, udah yang ini. Kita coba run. Nah, oh beda pengaturannya Bas. Ya intinya ini belum terjadi apa-apa. Oke, belum terjadi apa-apa di situ. Kita hanya musuhnya bergerak otomatis, kemudian kita bisa menggerakkan playernya. Itu aja untuk malam ini. Ada pertanyaan? Nggak ada. Nggak ada. Oke, sekarang Bastian mungkin langsung screen ya. Oke. Karena aku langsung bikin kelas untuk playernya. Kenapa? Aku bikin kelas untuk playernya dulu. Oh, bagus. Oh iya ya. Udah jadi? Belum, Oh, belum. ayo buat dulu kelas player. C-nya kecil ya. Oke. P-nya besar kalau bisa. Soalnya nanti player itu kelas. Nah, oh, oh, oke. Di dalam kurung games. Oke, kelas utamanya itu titik dua dev update. Metodenya update aja namanya. Bebas sih namanya metodenya. Bastian maunya apa? Kalau kakak update. Dalam kurung self. Setelah itu, oh, Bastian apal ya? Aku dari screenshot. Oh, alah. Tanyakan ke kakak ya yang membuat bingung kodenya. Oke, Bas? Oke. Oh, dan menembus dan Kakak, kakak. C right. Ask me long Bas, nanti kalau ago. ada lomba yang diadain Algo ikut ya? Nggak mau. Hah? Nggak mau. Kenapa? Hmm, aku belum berani. Jangan nggak berani. Soalnya kakak yang latih juga kok, tenang aja. Banyak, Oh, iya, banyak banyak yang ikut dan apa namanya? Ya, jagonya hampir sama lah kayak Bastian gitu. Dan mereka kakak sedikit intervensi lah gitu ya. Supaya mereka ikut, jangan disia-siain skillnya gitu. Gitu, Bas. Dan ya, nanti Kak nanti itu ntar gimana lombanya? Ntar gimana lombanya? yang kemarin udah tutup ya. Kalau yang kemarin udah tutup. Hari ini batas terakhir pengumpulan proyeknya. Itu tinggal presentasi buat kode, kemudian presentasi, Bas. Buat pembuatan Presentasi kodenya itu, di depan ya, siapa? Di depan kenapa? siapa presentasi? Depan siapa presentasinya? Enggak sendiri. Cuman kakak ngelatih teman-teman kemarin yang ikut gitu, kayak di karantina lah gitu, yang ikut Olimpiade kan biasanya di karantina gitu. Mungkin Bastian ini. Gitu, supaya Nggak mau. gimana? Kenapa? Gak usah aman. Gak apa-apa, gak apa-apa. Kenapa? Gak berani. Loh, janganlah nggak berani, Bos. Ya, kakak suruh semua ikut, hampir semua lah gitu kakak suruh supaya kan ya mereka jago supaya nggak dalam ngoding doang, tetapi juga kakak latih supaya gimana penyampaian yang dibilang bagus gitu. Kakak latih itu. Dan kita harus belajar itu gitu bareng-bareng. Karena kakak pernah juga di posisi mereka gitu. Kalian gitu.
Makanya kakak kan sayang banget ini Bastian. Kenapa nggak ikut gitu? Gitu, Eh, Bas. Nanti kakak infokan lah terkait lomba selanjutnya ya. nggak berniat. Jangan, Bas. Aduh, cobalah intinya sekali doang. Masa selama ikut Algo nggak mau ikut sekali doang lomba internalnya? Ikutlah ya. Jangan Nanti pikir-pikir. kalau menang kalahnya mah itu jangan dikhawatirkan. Kakak juga teman-teman yang lain juga baru apa namanya? Yang lain juga pada baru ikut programming lah gitu. Bisa dibilang Bastian satu langkah sih di depan mereka. Baru ikut tapi berani ikut karena apa? Mereka ingin tahu pipes lomba dan kode ketika lomba itu kan biasanya udah kita disuruh untuk berpikir gitu. Membuat apa nih? Sehingga kita mikir, kemudian ya udah dari situ kita dapat ilmu juga gitu. Jadi belajar juga sebenarnya gitu. Bukan bukan apa namanya? Hmm, Memamerkan apa seberapa banyak saya mengetahui ini. No, kita belajar juga gitu. Sama dengan itu kalau udah di pojok kanan, berarti self.site-nya ke kiri lagi. Sama dengan kiri. Sama dengan left ya. Bas? nah, kabar aku masih ngerjain. Oke. Oh, dan menembus ruang dan waktu. Bastian, Bastian. Kenapa Bastian gak ikut ya kemarin? Kakak baru kepikiran mau membuat gerakan horizontal kayak tangga gitu, Bas. Cuman ya masih memikirkan caranya gimana nih. Dah, enemy Horiz sudah enemy. Maunya horizontal doang, nggak mau yang vertikal, gerakan vertikal. Gitu gimana Kak? Itu depth per update. Hampir sama di Kopas saja. Side-nya juga, side atau ya udah. Berarti side Per. Ya, down, down dulu ke bawah dulu, down. terus ini bikin Ya. apa? Itu Y berarti koordinat Y, self.track.y. Nah, kalau Y-nya kurang dari 10, itu dia ke Up. bukan bukan eh, down ya, dia down, down. Itu up, Dah, up. Oke. Bentar, Bastian, bentar. Jangan hor, jangan dua-duanya depth hor, tapi per gitu, vertikal gitu. Itu dua-duanya hor, horizontal update dong, dua-duanya. Oke. Oke, udah? udah. Udah. Kemudian Ya, ke bawah, yang ke bawah, Bastian. sabar. Oh, iya. Sekarang if not finish, Mau mana? di baris 68 tekan enter, sejajarin sama for. Oh, dan menembus ruang dan waktu. Ini Bas, kakak kirimin di chat fotonya yang harus dilengkapi. Nah, itu.
Kok di screenshot lagi? Oh iya. Wih, canggih ya. Masuk, Mbak Bastian itu masuk. Di dalam if, di dalam if. Nah, Resetnya juga, oh boy. Yang itu finalnya juga masuk di dalam if. Monstersnya kakak definisikan 4 monsters, tapi Bastian pakai 2 monster aja, satu monsters malah. Clock sama displaynya nggak usah ikut. Clock sama displaynya nggak usah ikut, Bas. Karena udah ditulis di bawah. wih, rapin sih. Berarti monster Final. 1, 2, 3, monster 1, 2, 3 di delete. Iya, nama monstersnya pun Bastian monster saja, nggak monster satu. Bukan monster satu ya. Tapi agak jelek sih. Maksudnya? Kayak susah kayak sebenarnya nggak ada spasi tapi ada spasi gitu. Tapi Oh, aku pakai power toys. iya ya, I see. Kemudian kakak mau lihat nanti ini, Bas. Monster satunya dihapus, Bastian. Monster satu. Monster satu juga dihapus. Ah, bentar. Coba ke atas, Bastian. Benar nggak kita menamakannya dengan nama yang sama nih? Coba ke atas. Lihat aku enemy. Bukan, bukan itu. Coba ke atas. Ah, ini nih. Bukan reset ya, tapi draw namanya, Bas. Bastian makainya draw. Kakak reset yang kakak pakai. Nah, itu. Udah. Nah, Kemudian itu ke bawah itu goal 78 sampai 81 dihapus saja. Oh, enggak. Nah, dari situ kemudian cek. Nah, coba di run, Bas. Satu lagi. Finish sebelum while, finish sama dengan false. Sebelum while, sebelum while ya. Di atas while gitu. Finish sama dengan false. Kemudian itu not tidak sama dengan ya, Bas ya. Baris 70. Baris 70 if finish tidak sama dengan. Oh, kebalik, terbalik. Nah, udah. Coba sekarang. Duh, lah malah langsung ke hapus. apanya? Apanya, Kayak Bas ya? kayak mau mulai tapi langsung ini langsung hilang. Bentar. Hmm. Oh, ini nih masih ini, Bas. Ini harusnya bukan lagi apa namanya? Player nih. Salah lagi semuanya saya ini. Ini player, Bas. Aduh, ini Bas. Ini enemy, ini games. Ya ini games. Nah, games. Oke, coba Bas. Loh, what happened? Hmm, apa ada yang salah dengan logikanya, Bastian? Nggak tahu kak. Oh, name Pac-Man is not defined. Oh, iya itu namanya player soalnya Bastian namanya. Kakak pakai Pac-Man namanya. Baris 74 juga.
Hmm. Oh, monster. Apa Bastian nyebutnya enemy ya? Nah, kan tadi aku bilang enemy. Oh iya. Hmm, final. Final Goal kalau apa tadi Bastian bilangnya? goal. Nah, loh kok enggak? Kok Nggak usah ke bawah. kenapa? Nggak usah ke bawah. Coba ada yang salah di logika ininya, playernya. Bentar. Carded right. Sel kurang dari 5. Kayaknya nggak kurang dari 5 deh. Itu, Bas. Eh, carded right-nya itu kurang dari window. Di baris 19, window min 10. Lebarnya pokoknya apa? Variabel lebarnya namanya apa? Lebar Eh, layarnya. Coba ke bawah, di bawah dia. Itu tuh. Oh, win width. Win width kurang dari 10 aja. Jangan, kalau 5 kayaknya dia tenggelam nanti kelihatannya. Bukan di Card situ. Di bawahnya, di baris 19. 19. Nah, itu. Bukan. Ada win width-nya, ada win width. Win width kurang dari 10 gitu. Oh, Nah, gitu. sama dengan Betul win. itu. Enggak betul itu kurang dari yang tadi. Jangan dihapus yang tadi. Nah, kemudian win width min 10. Nah, gitu. Kemudian eh satunya lagi yang down win height ya. Kurang dari 10 juga. Bebas. Tapi kalau dia 5 nanti tenggelam kelihatannya, Bas. Berarti 10 aja. Iya. Tapi kok gerakan musuhnya gitu ya? Ah, Dia ngapain itu, Bas? Gerakan musuhnya kok gitu? Bentar, coba lihat. Horizontal update aja. Ke horizontal update aja, Bas. horizontal update. Bentar. Win width kurang dari 20. 10 aja kalau gitu. Win width kurang dari 10, Bas. Kurang 10 maksudnya baris 31 itu kurang 10. Baris 31. Nih, Ria, aku apain? Eh, apa namanya? Kok 31 sih? Apa tadi namanya? Win width kurang dari 10. Kurang ya. Kurang 10 bukan 20. Oh, Oke, kemudian bentar Bastian. Kalau dia side-nya left, oke dia ke kiri, right dia ke kanan. Hmm, kok aneh ya gerakannya jadinya. Coba lihat Bastian ke bawah. Kecepatannya berapa Bastian setting? Enemy-nya Bas. Enemy-nya berapa kecepatannya? Enemy bukan di situ. Enemy. Ah itu bentar. 10 kan? Hmm. Coba di run Bastian. Kok aneh ya nggak bisa. Dia nggak pecah-pecah di Bastian atau kakak aja yang pecah nih? nggak Aman pecah-pecah. kan? Aman-aman. Oh iya berarti di kakak doang tadi. Oke, itu doang untuk malam ini. Nanti Bastian, kalau Bastian
sempat tambahin gerakan horizontal sih. Oh ya udah, berarti aku save dulu ya. Save dulu. Oh tuh hari kedua jangan lupa dicentang. Aduh, ini apa nih? Itu tuh di sebelah kanan tuh. Hari kedua. Kemarin kan hari pertama. Sekarang hari kedua. Ya, halo Kak. Ya, Nah, udah hari keduanya. udah. Oke, mungkin cukup, Bastian. Ya udah, Ada yang mau ditanyakan? tidak ada. Makasih Kak. Sama-sama. Ya udah, sih Kak. Bye-bye. Bye-bye.